mata pelajaran bahasa Inggris untuk kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Nah, pertemuan kemarin kan di video kemarin kita udah bahas soal eh, ucapan selamat ya. Nah, sekarang kita akan mulai bahas soal complimenting atau pujian bagi orang. Konteks pujian di sini apa sih maksudnya dalam bahasa Inggris ini? Kita cek dulu ya. Ada di halaman 32. Saya akan bacakan dulu teksnya. Habis itu nanti kita mulai dari definisi. Hello, how are things going on, Sinta? Hi, good, and you? I'm feeling great today. How was your weekend with your family in Batu? Excellent. We have a lovely time there. You should have gone there with us. Really? Hey, what a beautiful skirt you are wearing. It matched your blouse. Thanks a lot. My sister bought it for me last month. Wow, that's wonderful. Oh, Rahmi, can I ask you something? Sure, please. Have you finished writing the book we discussed 2 months ago? Yes, come to my room. Look at this. What do you think? Terrific. I like the cover. Let me see the content. This book is excellent. You really did a great job. Thanks a lot. You inspired me to do this. Nah, di sini ketika si Sinta baru pulang dari Batu gitu kan, abis liburan weekend, si Rahmi muji skirt itu, rok yang dipakai sama si Sinta. What a beautiful skirt you are wearing. It match your blouse. Bagus banget sih roknya. Ih, cut banget, keren banget. Kurang lebih kan kalau di bahasa kita kan konteksnya seperti itu ya. Di sini si Rahmi ini muji rok yang dipakai sama si Sinta. Selain itu ada juga di sini nih di halaman di kalimat terakhir ketika si Sinta abis baca bukunya si Rahmi gitu kan. You really did a great job. Bagus, kau udah melakukan pekerjaan bagus. Kurang lebih kan secara harfiah artinya itu. Cuman kita menerjemahkannya ya good job, keren banget gitu. Bahasa-bahasa kita kan simple ya, bahasa Indonesia tuh ya. Ah, Sebelum kita mungkin masih bingung kan, oleh karena itu kita mulai dari definisi dulu ya. Di halaman 33 notes yang warna pink. Complimenting is an expression to appreciate or praise other people. Compliment is useful to give encouragement so that people will keep on doing their best and even improve their performance. When to express compliment? On a daily basis, when someone has done his or her best, when you visit someone's house for the first time, if you notice something new about someone's appearance. Can you think of other situation when you need to compliment? Jadi di sini compliment itu, pujian itu adalah sebuah ekspresi untuk mengapresiasi atau memuji orang lain. Compliment atau pujian is useful to give an encouragement, untuk mengencourage, membuat orang menjadi lebih mengencourage itu apa ya kalau bahasa Indonesianya tuh? Oh, apa tuh? Menginspirasi kita untuk melakukan sesuatu lebih baik. Mengencourage itu kurang lebih seperti itu ya artinya. So that people will keep on doing their best. Jadi tujuannya kan memuji ini supaya orang mengencourage orang untuk melakukan sesuatu menjadi lebih baik gitu kan. Misalnya kita lagi ujian, kita dapat 8. Biasanya orang tua akan muji kita, bagus banget deh, terima kasih, selamat ya dapat nilai 8 gitu kan. Good job, lanjutkan gitu kan. Jadi mungkin berharap suatu saat ujian nanti kita akan mendapatkan hasil yang lebih baik gitu kan. Meskipun ya konteksnya ini sebenarnya kulturnya bahasa, kultur bahasa Inggris ya, bukan kultur bahasa Indonesia ya. Meskipun kadang-kadang berbeda dengan realita, tapi ini tetap mesti kita pelajari karena kita juga mempelajari kultur, enggak cuma sekedar bahasa Inggris tapi juga kulturnya dikit-dikit kita pelajarin juga ya. Dan konsep pujian dan ucapan ini biasanya emang lumrah di luar sana gitu kan, khususnya di Amerika.
maupun di Inggris gitu kan, meskipun lebih lebih sering kulturnya kayaknya di Amerika sih gitu kan, dan Inggris ya, atau negara-negara lain yang emang bahasa keduanya bahasa Inggris, enggak setelah bahasa nasionalnya gitu. Kapan sih mesti mengekspresikan komplimen itu on daily basis tuh, artinya ya ke dalam kehidupan sehari-hari gitu kan. Misalnya adik kita tanpa kita suruh atau apa ngelakuin sesuatu yang misalnya bantu-bantu kalian atau bantu-bantu ibu kalian gitu kan. Ih, adek rajin banget. Nah, itu kan bahasa kita. Kalau bahasa Inggrisnya mungkin kan konteksnya ah good job bro gitu kan, good job little bro. Cuman kalau bahasa kita kan beda gitu. uh, when someone has done his her atau his or her best gitu, ketika seseorang telah melakukan sesuatu yang terbaik. uh, Misalnya abis lomba, abis kompetisi gitu, aku pikir kita perlu mengapresiasi seseorang ya, orang lain ya, untuk apa yang udah dia lakukan. Nggak hanya apapun bentuk hasilnya gitu, maksud saya apapun bentuk hasilnya kita perlu mengapresiasi gitu, dan ada banyak cara untuk mengapresiasi gitu kan. Meskipun pada akhirnya yang bisa kita lakukan hanya cukup dengan ngetik di chat, lalu tulis pakai stiker good job. When you visit someone's house for the first time, uh, ketika kamu mengunjungi rumah seseorang untuk pertama kali. Nah, kultur-kultur gini kan sebenarnya biasanya kultur-kultur Inggris banget ya, apalagi ya mau nggak mau kita kan kita daerah aja, kita juga Indonesia merupakan negara yang pernah dijajah sama Eropa gitu ya. Belanda masuk Eropa ya. Maksudnya uh, kultur-kultur ini kan sebenarnya kultur Barat ya. Uh, Main ke rumah orang pertama kali, wow. Biasanya kalau di film-film kolosal zaman dulu kan main ke rumah megah, yang dipuji itu perangkat tehnya, ruang tamunya gitu kan. Ya kalau kita mah main selonong-selonong aja, assalamualaikum bi apa kabar gitu kan, oh ini rumahnya ya, kurang lebih kan kayak gitu. Selanjutnya, if you notice something new about someone's appearance, kalau misalnya tiba-tiba sekolah, hari sekolah gitu kan, hari pertama sekolah, terus teman-teman kamu pada potong rambut, atau misalnya si dia baru aja pakai kerudung baru gitu kan. uh, Ih, kerudungnya bagus banget, what a nice or a beautiful scarf you wearing. Hijab, scarf, hijab, cuman lebih umumnya kerudung itu hijab ya kali ya. Scarf itu kan lebih ke apa sih, selendang gitu. Jadi pada kapan sih kita mesti ngucapin pujian itu untuk orang tuh? Pertama ya on daily basis, pada kehidupan sehari-hari. Yang kedua when someone has done his or her best, ketika seseorang sudah melakukan yang terbaik gitu. Meskipun nggak selalu, kita nggak bicara hasil ya. Konteksnya di sini apapun yang dia lakukan, apapun yang sedang dia lakukan, kita perlu mengencourage dia gitu kan, memberikan semangat gitu kan. Good job bro, lanjutkan gitu kan. Biasanya bahasanya gitu kan. Atau versi Ariel, kalian luar biasa gitu. When you visit someone house, ini sebenarnya lebih ke kultur Inggris raya gitu kan. Tapi kalau dalam konteksnya bahasa Inggris, mungkin ketika suatu saat nanti kalian punya duit atau kalian dapat beasiswa untuk kuliah di luar negeri, pertama kali kalian main ke apartemen seseorang gitu, kalian juga bisa gitu kan, uh, buat basa-basi gitu kan, daripada duduk diem cengok bingung mau ngapain, ya basa-basinya what a nice apartment gitu kan, oh nah, apartemennya keren nih gitu kan, bagus banget apartemennya, kurang lebih gitu. Atau yang terakhir, if you notice something new about someone's appearance, atau ketika kamu notice, menyadari ada yang berbeda gitu, ada yang baru dari seseorang, tampilan seseorang, misalnya potongan rambut baru, baju baru, kerudung baru, jam tangan baru, HP baru, apapun gitu. Ini mungkin kalian bingung ya, kadang-kadang ngapain sih pak belajar ginian. Ada istilah bahasa Arab yang kadang-kadang sering banget saya ucapin ya.
Likuli makolun makomin, likuli makomin makolun. Artinya kalau secara harfiah, di tiap tempat ada bahasanya, di tiap bahasa ada tempatnya. Artinya kalau kita tarik konteksnya ke kultur, ya tiap bahasa ini ada kulturnya gitu, dan tiap kultur itu ada bahasanya. Ya apa yang kita pelajari adalah kultur-kultur bahasa Inggris yang mudah-mudahan suatu saat nanti bermanfaat bagi kalian, terutama tadi ya apabila kalian misalnya dapat beasiswa pergi ke luar negeri gitu kan. Mungkin kalian akan kaget karena ada banyak banget kultur yang berbeda gitu daripada kulturnya kita gitu. Dan uh, mengekspresikan sesuatu, mengencourage sesuatu yang dilakukan itu udah menjadi hal lumrah buat orang-orang Inggris, orang-orang ya terutama orang-orang yang menggunakan bahasa Inggris ya gitu. Karena itu udah jadi kultur gitu. Uh, Sekian dulu dari saya. Kalau apabila ada pertanyaan tinggal tulis di komen atau enggak japri saya ke nomor saya. Nomor saya nggak perlu saya tulis di sini ya. Nah, sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.